Perkenalkan, nama saya Kirana Nurmanis dengan NIM 211111010. Saya dari kelas 1A Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama, mengenai tahapan Al-Quran diturunkan. Asyuti berdasarkan 3 laporan dari Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Al-Quran telah diturunkan secara 2 tahap. Yang pertama dari Lauhul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, langit dunia yang paling rendah, secara keseluruhan dan turun sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Rasulullah SAW secara bertahap selama 23 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW. Adapun yang pertama kali diturunkan terjadi pada bulan Ramadan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara umum tentang turunnya Al-Quran dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Yang kedua, mengenai ayat Al-Quran yang pertama diturunkan. Mengenai surat atau ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Dalam satu riwayat dinyatakan ayat 1-3, dan dalam beberapa riwayat lain ayat 1-5. Pendapat ini didasarkan pada hadis Aisyah. Permulaan wahyu Rasulullah SAW telah terjadi dalam bentuk mimpi yang benar di tidur beliau. Beliau mendapatkan mimpi tersebut sebagaimana munculnya keheningan fajar subuh yang menyebabkan beliau suka menyendiri. Beliau biasanya mendiri di Gua Hiro. Di sana beliau menghabiskan beberapa malam untuk beribadah dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kembali ke rumah untuk tujuan tersebut, beliau membawa sedikit bekal. Setelah beberapa hari berada di sana, beliau pulang kepada Khadijah mengambil bekal untuk beberapa malam. Keadaan ini terus berlanjut sehingga beliau didatangi wahyu ketika beliau berada di Gua Hiro. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan berkata, "Bacalah wahyu Muhammad." Beliau bersabda, "Aku tidak bisa membaca." Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat itu kemudian memegang aku lalu memelukku erat-erat sehingga aku pulih dari ketakutan. Kemudian malaikat itu melapaskanku dengan berkata, 'Bacalah wahai Muhammad.' Beliau sekali lagi bersabda, 'Aku tidak bisa membaca.' Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu kemudian memegang aku untuk kedua kalinya lalu memelukku erat-erat sehingga aku pulih dari ketakutan. Malaikat itu seterusnya melepasku dengan berkata, 'Bacalah wahai Muhammad.' Beliau bersabda, 'Aku tidak bisa membaca.' Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu kemudian memegang aku untuk ketiga kalinya serta memelukku erat-erat sehingga aku kembali pulih dari ketakutan. Kemudian malaikat itu melepaskan aku dan membaca firman Allah, 'Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sekutu darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah yang maha mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui.'" Yang kedua, bahwa yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Muddatsir. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Jabir yang menyatakan, "Aku tidak akan menyampaikan kepadamu kecuali apa yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW." Beliau bersabda, "Aku telah mengasingkan diri di Gua Hiro. Maka ketika aku telah menyelesaikan pengasinganku, aku turun dari gua itu. Tiba-tiba aku dipanggil. Aku lalu melihat ke sebelah kananku, namun tidak melihat apa-apa, dan aku pun melihat ke sebelah kiriku, namun juga tidak melihat apa-apa. Aku kemudian menoleh ke belakangku, namun juga tidak melihat apa-apa. Lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba saya melihat sesuatu. Aku datang ke Khadijah dan aku katakan kepadanya, 'Selimutilah aku dan guyurkanlah air dingin kepadaku.' Beliau pun menceritakan, mereka pun menyelimuti dan mengguyurku dengan air dingin. Lalu beliau bersabda, 'Maka turunlah, wahai orang-orang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah peringatan dari Tuhanmu, dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu bertakbir.'
Yang ketiga, bahwa yang pertama kali diturunkan adalah Al-Fatihah. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Yang keempat, bahwa yang pertama kali diturunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yakni yang menyatakan bahwa surat Al-Alaq merupakan pertama kali diturunkan pada Rasulullah SAW secara mutlak. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dari sebuah surat atau sebuah surat yang pendek secara lengkap, dan menyampaikan Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Makkah sebelum hijrah dan 10 tahun sesudah hijrah ke Madinah. Sedangkan permulaan turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan, pada waktu Nabi telah berusia 41 tahun, bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, sewaktu beliau sedang berkhalawat atau bermeditasi di Gua Hiro di atas Jabal Nur. Ayat pertama yang pertama kali diturunkan adalah 1-5 surah Al-Alaq. Sedangkan wahyu yang terakhir diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah pada waktu Nabi sedang berwukuf di Arafah melakukan haji wada pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah. Sejak diturunkan hingga akhir zaman, kemurnian atau keaslian Al-Quran akan selalu terjaga. Hal ini dikarenakan oleh kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam hal itu terjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini mengajukan tantangan terutama kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Mereka mengira Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Hal ini dikarenakan banyak umat Islam yang menjaga kekuatan hafalan mereka, dan ternyata kekuatan hafalan ini menjadi jaminan penguat dalam menjaga keautentikan Al-Quran. Referensi materi yang saya sampaikan berasal dari PDF sejarah turunnya Al-Quran yang dibuat oleh Muhammad Solihin. Materi yang sudah saya paparkan tentu di dalamnya belumlah sempurna, sehingga saya meminta maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.